Naam, astamiru bihadhil madda alladhi qad tablighi an sadiqatina husniyati diniyah. Naam, al-maddatu nadhariyatul wujudiyah. Al-madhabul wujudi khalitan minal ahwati wal filsafah wa tibun nafsi wa ilmun nafsi alladhi yadrusu sulukil insan wa masyairihi. Nah, teori eksistensional merupakan campuran dari teologi, filsafat, psikiatri, dan psikologi. Nah, yang mempelajari perilaku dan perasaan manusia. Nah, maksud yang dibahas terkait perasaan manusia di sini adalah bagaimana seorang individu atau seorang manusia tersebut memiliki kebebasan akan menentukan sesuatu yang dipilihnya. Sehingga pada teori ini itu lebih menekankan akan bagaimana seorang individu itu dapat bebas dalam memilih sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Di samping itu, dia juga dibebankan akan tanggung jawab dari suatu keputusan yang telah ia buat tersebut. Sehingga di sini kita tahu bahwa teori eksistensional ini sangatlah menghargai seorang individu atau akan keberadaan individu tersebut guna mengeluarkan gagasan-gagasan atau pemikiran dan pilihan yang selayaknya dipilih sendiri oleh individu tersebut, akan tetapi juga tidak terlepas dari tanggung jawab yang dibebankan pada seorang individu tersebut. Asbabu dhuhuruhu Dhuharul madhabul al-wujudi fi Eropa ka istijabatin liduruf al-hurjati allati kana ya'ani minhal insan fil qarni tasi'a asyar wa tarji'u ma'anatul insan fi qarni tasi'a asyar ila tatawwil mujtama as-sana'i as-sari' fi Eropa wa dhuhurun nadhami tafkir jadid. Sebab-sebab kemunculan teori eksistensional. Nah, doktrin eksistensional ini muncul di Eropa sebagai respon terhadap kondisi kritis yang diderita manusia pada abad ke-19. Nah, kondisi kritis tersebut itu disebabkan oleh pesatnya perkembangan masyarakat industri di Eropa. Munculnya sistem pemikiran baru, sistem kehidupan baru yang membuat individu terasing dari masyarakat aslinya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya sebab-sebab dari kemunculan teori eksistensional itu dilatar belakangi oleh suatu perubahan kondisi akan pemikiran serta cara berkehidupan masyarakat Eropa saat itu. Sehingga dalam ini terjadi sebuah pengklasifikasian terkait tatanan sosial kemasyarakatan serta terkait sistem pemikiran yang berbeda-beda sehingga menimbulkan sebuah kasta serta struktur sosial masyarakat. Nah, sehingga pada saat itu kewenangan akan menyampaikan pendapat itu juga menjadi sempit, hanya didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang mendominasi. Sehingga pada tahap ini kelompok-kelompok individu yang memperjuangkan akan teori eksistensional ini akan kebebasan berpendapat, akan kebebasan akan memilih sesuatu yang hendaknya dipilih untuk dirinya sendiri, itu berbondong-bondong menyuarakan akan memandang manusia dari aspek holistik. Maksudnya holistik di sini adalah memandang manusia dalam satu aspek, satu kesatuan, sehingga lebih ke tidak mengklasifikasikan manusia berdasarkan tatanan sosial yang ada di masyarakat, berdasarkan pemikiran, serta berdasarkan sistem kehidupan
yang baru yang muncul. Nah, sehingga dengan adanya penyuaraan akan teori eksistensional ini diharapkan dapat mengembalikan cara hidup atau tatanan masyarakat yang sebelumnya ada, yaitu kebebasan akan penyampaian pendapat serta memilih sesuatu gagasan atau pilihan yang dipilih berdasarkan individu masing-masing. Syakhsiyatul nadhariyatul wujudiyah al-ula yakni Søren Kierkegaard, wathani yakni Kierkegaard, wathalis yakni Tikhil, warabi yakni Sartre. Menganut doktrin eksistensional. Salah satu yang pertama menganut doktrin eksistensional ini adalah Søren Kierkegaard. Nah, beliau adalah filsuf teologi di abad ke-19. Nah, ketika itu beliau mencoba menjelaskan mengenai hubungan manusia dengan alam semesta dan Tuhan. Akan tetapi untuk para tokoh eksistensional yang lain itu ada yang datang dari berbagai aspek disiplin ilmu, seperti dari disiplin ilmu tentang teologi seperti Kierkegaard tahun 1889 hingga 1855, dan Tikhil yaitu yang hidup pada tahun 1886 hingga tahun 1880 sekian. Nah, dan beberapa di antaranya dari gerakan filosofis seperti Heidegger, Sartre, dan lain sebagainya, termasuk dari psikiatri dan psikologi seperti Minkowski dan Binswanger dan Rollo May serta Frankl yang wafat tahun 1907. Al-wujudiyatul wa tabi'atul insan. Nadharul wujudiyah fi tabi'atul insan bihasbi bi. Al-ula yakni kullul insani qadirun ala mas'ulin an a'malihi. Wa tsani yakni lidal insan al-qudratu ala badalil majhudun al-qalil li taghyiri tabi'atil kaunil wujudi. والثالث يعني على كل فرد مساعدة الآخرين وتفهم مشاعرهم من أجل المحافظة على جنس البشري. والرابع يعني الإنسان يخلق طبيعته الخاصة وهذا هو اختياره. والسادس يعني يجب أن يعامل الفرد مع الآخرين لتحقيق سعادته في هذه الدنيا. والسابع يعني يستفيد الإنسان من خبرات الآخرين ومقترحاتهم. ثمانية يعني عدم مساعدة الآخرين بالقسمة عليهم ومحاولة إفادتهم بقدر mustata'. Eksistensialisme dan sifat manusia. Pandangan eksistensial tentang sifat manusia menurut Beck. Yang pertama yaitu setiap orang yang cakap bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagaimana yang saya ungkapkan tadi terkait definisi mengenai teori eksistensional, di mana setiap orang itu berhak memilih akan gagasan atau ideologi yang patut atau yang cocok berdasarkan dirinya sendiri. Di samping itu, seseorang tersebut juga harus bertanggung jawab atas pilihan yang telah dia pilih tersebut. Wathani, yakni manusia memiliki kemampuan untuk melakukan upaya kecil
untuk mengubah sifat alam semesta yang ada ini, dan bahwa ia dapat meramalkan apa yang akan membuat hidupnya itu lebih bahagia dengan menghadapi fakta. Nah, maksudnya di sini dengan apa yang sudah dipilih oleh seorang individu tersebut, maka dia sebelumnya juga akan mempertimbangkan apakah sesuatu yang dipilih ini sudah cocok, akan berdasarkan apa yang ada pada dirinya, sehingga dengan apa yang dia pilih itu dia merasa puas, sehingga untuk menjalani pilihannya tersebut dia akan mudah atau ringan, sehingga akan menjalannya dengan rasa yang penuh keikhlasan, sehingga hal itu akan berimbas pada mulusnya jalan yang telah dia pilih, sehingga dalam menghadapi fakta-fakta atau sesuatu rintangan yang mungkin terjadi, maka dia akan merasa enjoy saja. Karena apa? Karena hal itu sudah menjadi pilihannya sendiri, seperti itu. Watalis, yakni setiap orang harus membantu orang lain dan memahami perasaan mereka untuk melestarikan umat manusia. Nah, meskipun paham eksistensional ini lebih kepada memandang manusia akan kebebasan yang telah ia pilih, akan tetapi juga harus siap untuk membantu dan memahami perasaan-perasaan orang lain, sehingga dengan ini meskipun kita inginkan pendapat yang ini akan tetapi berbeda dengan pendapat dari khalayak, maka juga sepatutnya kita itu menghormati akan hal itu, sehingga antara satu individu dengan individu lain, satu kelompok dengan kelompok lain, satu individu dengan kelompok, ataupun satu kelompok dengan individu, itu akan timbul rasa saling memahami antara kedua belah pihak, sehingga akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, sehingga kebebasan atau perasaan yang akan diungkapkan oleh setiap pihak itu menjadi lestari, dalam artian setiap orang itu bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya tanpa adanya tekanan dari kelompok lain, seperti itu. Yang kelima adalah seseorang harus berlaku kepada orang lain sebagaimana mereka seharusnya memperlakukannya. Maksudnya di sini adalah kita itu harus memperlakukan seseorang itu berdasarkan sebagai apa orang tersebut, sebagai apa. Apakah dia itu menjadi tetua di suatu susunan organisasi, atau sebagai orang yang terpandang, atau sebagai penasihat dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini amatlah sangat penting bagi kita memperlakukan seseorang itu berdasarkan kedudukan, dalam artian itu kedudukan status yang dia jabat secara formal, seperti itu. Jadi dengan kita memperlakukan seseorang dengan cara-cara yang sepadan, maka kita sendiri juga akan memperoleh timbal balik berupa kita akan diperlakukan dengan cara yang baik sebagaimana yang kita inginkan, seperti itu. Jadi pentingnya memperlakukan orang lain berdasarkan pola-pola perilaku yang baik, hal itu akan berimbas kepada diri kita sendiri. Kita akan diperlakukan oleh seorang berdasarkan kebaikan yang telah kita perbuat terhadap orang tersebut. Dan yang keenam adalah individu harus bekerja dengan orang lain untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini. Nah, pada tahap ini pentingnya kita akan menjalin kerjasama dengan orang lain, sehingga dengan kita menjalin suatu kerjasama atau MOU, kita akan mencapai sesuatu yang hendak kita capai, sesuatu yang kita rencanakan sebelumnya, yang kita targetkan itu tercapai pada masa sekian. Nah, dengan kita menjalin sebuah relasi yang baik dengan orang lain, maka dengan cara itulah kita dapat memuluskan langkah kita untuk mencapai sesuatu tujuan yang seharusnya kita gapai, atau sesuatu yang kita cita-citakan dari awal. Yang ketujuh adalah orang mendapatkan manfaat dari pengalaman dan saran orang lain. Nah, di sini kita tahu pentingnya akan saling berkoordinasi, saling curhat,
saling mengevaluasi antara satu pengalaman yang dimiliki orang lain dengan pengalaman yang kita miliki. Nah, dengan cara itulah kita akan memperoleh sesuatu yang baru, yang sekiranya belum kita jumpai selama kita hidup, akan tetapi kita memperoleh suatu ilmu yang awalnya belum kita jumpai, terus kita jumpai melalui saran atau pengalaman orang lain. Nah, sehingga dengan adanya relasi, saling berkomunikasi, saling sharing, maka kita akan lebih tahu mana yang seharusnya kita pilih, mana yang seharusnya kita lakukan. Sehingga dengan kita sudah memutuskan berdasarkan pengalaman-pengalaman atau saran-saran yang ada dari berbagai kalangan yang sudah kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, maka dengan cara itu kita bisa mematenkan sesuatu yang seharusnya kita pilih, sehingga kita akan memperoleh suatu keuntungan yang besar berupa kemulusan atau kemudahan jalan yang kita capai atau jalan yang kita tempuh terkait sesuatu yang sebelumnya sudah kita pilih. Yang kedelapan adalah tidak menyinggung perasaan orang lain atau bersikap kejam terhadap mereka. Nah, itu bisa jadi dengan berbagai cara, seperti mengekang kebebasan berpendapat atau mengutarakan gagasan dari mereka, atau mengekang perilaku yang seharusnya orang lain lakukan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari bersikap kejam atau menyinggung dari perasaan orang lain. Karena apa? Pada teori eksistensional ini kita itu diajarkan secara bebas akan menghormati kebebasan berpikir dari orang lain. Karena apa? Karena dengan cara tersebutlah orang lain dapat nyaman. Nah, di samping itu, ketika kita tidak menyinggung perasaan, tidak memarginalkan orang lain, maka kita juga akan diberi kebebasan juga oleh orang tersebut, seperti itu. Jadi akan timbul sebuah timbal balik antara kita dengan orang yang kita perlakukan tersebut. Nah, di samping itu perlu kita ketahui bahwasanya kita di sini itu, kita hidup di dunia itu saling bekerjasama, dalam artian kita itu tidak dapat berhidup sendiri tanpa adanya orang lain. Sehingga maka dari itu pentingnya kita untuk tidak menyinggung atau bersifat yang tidak enak terhadap orang lain. Karena apa? Demi kenyamanan berkehidupan antara suatu masyarakat, agar terjalin suatu tatanan masyarakat yang tentram bagi semua aspek individu serta aspek semua golongan. Mafhumul qaliqu indal wujudiyin. I'tibarul wujudiyin al-qaliqu wasy'ur bidzambi sababun la wujudul fardu wa yamurrul fardun bi khabratil qaliqun indama yuhawilu ay haqqiqa dzatahu wa qudratuhu. Konsep kecemasan pada teori eksistensionalis. Nah, eksistensionalis ini menganggap kecemasan dan rasa bersalah sebagai alasan ketidakberdayaan seorang individu. Nah, individu ketika itu mengalami kecemasan ketika dia mencoba untuk mencapai dirinya sendiri dan kemampuannya. Akan tetapi seorang individu tersebut itu belum mampu atau belum cakap dalam menggapai suatu kemampuan atau cita-cita atau sesuatu yang diinginkan, yang mana dia itu gagal dalam menggapai apa yang diinginkan tersebut. Nah, pada masa-masa seperti ini, peran pemandu itu sangatlah dibutuhkan guna menenangkan atau memperbaiki keadaan yang dialami oleh pasien atau kliennya tersebut. Nah, di sini peran pemandu sendiri adalah membantu klien supaya menerima kecemasan sebagaimana yang biasanya terjadi pada seorang individu tersebut, di mana suatu kecemasan tersebut itu anggaplah sebagai sesuatu yang melengkapi hidup, sesuatu yang wajar dan memang ada keberadaannya dan itu sifatnya wajar. Nah, karena apa? Dengan adanya kecemasan tersebut itu merupakan sudah menjadi bagian yang sifatnya integral dari kehidupan ini.
Jadi memang suatu kecemasan itu akan muncul dari seorang individu. Karena apa? Ya wajar seorang yang ingin menggapai suatu cita-citanya dengan usaha yang maksimal, akan tetapi harapan yang dia raih itu tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikannya. Sehingga dalam hal ini penting bagi seorang pemandu itu mengajari atau memberikan pencerahan terhadap kliennya guna berdamai dengan keadaan yang sedang dialami tersebut. Karena apa? Dan menjelaskan terkait bahwa kecemasan-kecemasan yang timbul sebagaimana perkara-perkara ini itu adalah sesuatu yang sifatnya wajar dan sifatnya memang ada dalam kehidupan ini, seperti itu. Al-irsyadul wujudi yajibu ayyakuna al-mursyidu shadiqan wa husnul khuluqi min ajli iqamati alaqatil ma'al amil wa yajibu ayyuwaffir fursatan lil amil di ijadi sifatul ijabiyah fi nafsihi. Bimbingan pada teori eksistensial. Nah, pemandu itu harus jujur dan berkarakter baik agar dapat menjalin hubungan dengan kliennya. Nah, dia itu juga harus memberikan kesempatan kepada kliennya untuk menemukan sifat-sifat positif, sifat-sifat yang bisa membangun, bisa mendukung pada diri seorang kliennya tersebut. Nah, dengan kenyataan yang disebutkan tadi, di mana seorang pemandu itu harus menciptakan sebuah hubungan yang baik dengan kliennya serta dapat membantu secara baik dengan kliennya, maka akan terbentuk suasana harmonis antara pemandu atau seorang pemandu dengan seorang kliennya ini. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pada teori eksistensialis ini itu sebenarnya tidak ada tentang metode atau langkah-langkah seorang pemandu itu membantu kliennya, akan tetapi bagaimana cara seorang klien itu menggali pribadi dari seorang kliennya terkait apa-apa yang menjadi sikap positifnya. Nah, di samping itu dengan cara memberikan kesempatan kepada seorang kliennya ini untuk menemukan sifat-sifat positif yang intinya itu dapat membangun diri dari seorang kliennya ini sendiri. Nah, dari sini kita tahu bahwa pentingnya memberi kesempatan kepada seorang klien atau untuk menemukan sifat-sifat yang intinya itu bisa membangun rasa kepercayaan diri dari seorang kliennya ini. Nah, di samping itu pada penggunaan teori eksistensial ini, seorang pemandu itu juga harus melihat bahwasanya seorang kliennya itu memiliki sesuatu yang berbeda dengan klien-klien yang lain. Nah, di mana seorang klien pada penggunaan bimbingan eksistensial ini harus melihat bahwa untuk memahami seorang kliennya ini harus melihat secara keseluruhan bahwa dia adalah makhluk yang berbeda. Nah, berbeda dengan klien-klien yang lain, berbeda dengan individu yang lain. Nah, juga bahwa seorang pemandu itu tidak dapat mengetahui atau menggali sebuah informasi kecuali dengan mengetahui pengalaman yang telah dilalui oleh individu tersebut. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan meminta informasi terkait apa saja sih pengalaman yang sudah dialami oleh seorang kliennya ini. Nah, di mana dengan hasil informasinya tersebut, maka dari sini seorang pemandu, seorang konselor akan dapat merumuskan jalan-jalan alternatif guna menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh kliennya tersebut. An-nadhariyatul ikhtiyariyatul intiqaiyah. Ibtakara Fredrik Thoren wa Lawrence Barmer hadhihi an-nadhariyah fi 'amin sanata 1969. Hadha an-nahji an-nadhariyyu huwa damjun kullu nadhariyatil irsyadi
ala asasil masyakil allati yuwajihuha al-amil. Al-ghurb min istikhdamihi hadhihi an-nadriyah yakni al-istibdalul suluk al-infiali bi suluki jadidin ya'tamidu ala istikhdamil a'lal al-masadirul aqliyah yakni al-mazidu min sulukil bina'i wa yatatallabul ittiba'ul irsyadil ikhtiyari maharatul fa'iqatu ladil mursyid. Teori eklektif. Nah, teori ini dipelopori oleh Frederick Thorne dan Laurence Barber pada tahun 1969. Nah, pada pendekatan teori ini adalah dengan cara mengintegrasikan masing-masing pendekatan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya teori eklektif ini sifatnya campuran antara beberapa teori yang nantinya itu digabungkan dengan berlandaskan pada permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien tersebut. Nah, seperti itu. Bisa penggabungan antara dua teori ataupun tiga teori yang intinya berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh sang klien. Nah, tujuan penggunaan teori ini adalah untuk mengganti perilaku emosional dengan perilaku yang baru dari perilaku seorang klien tersebut, di mana pada perilaku tersebut, perilaku yang baru itu tadi tergantung pada penggunaan sumber daya mental tertinggi, perilaku yang bersifat konstruktif. Nah, penggunaan konseling elektif ini sifatnya itu kan mengganti suatu sikap yang lebih ke arah negatif dengan sifat yang terpuji. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya sifatnya teori eklektif ini secara konstruksional itu mengganti perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seseorang, di mana perilaku yang awalnya itu kurang baik diubah dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi diri seorang klien tersebut. Nah, penggunaan konseling eklektif ini membutuhkan sebuah keterampilan yang lebih dari pihak konselor. Nah, di mana di samping pengalaman yang luas tentang studi dari semua teori dan metode, maka dari itu bagi seorang pemandu atau konselor sendiri itu harus memahami semua teori-teori yang sekiranya itu mana sih teori yang sepadan, mana sih teori yang cocok diterapkan pada seorang klien, mana sih teori yang sekiranya bisa dipadukan atau digabungkan dengan menggunakan beberapa teori yang nantinya akan dijadikan sebagai alat guna mengatasi problematika yang dialami oleh seorang klien ini. Sehingga dengan keluasan ilmu yang dimiliki oleh seorang konselor ini diharapkan dapat memilih suatu teori dari beberapa teori yang sekiranya bisa membantu atau mengentaskan permasalahan yang dialami oleh seorang klien ini. Jadi pemilihan teori yang baik, yang sesuai itu sangatlah penting. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang konselor saja. Mana sih teori yang cocok guna mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien ini. Jadi maka dari itu perlu dalam penggunaan teori eklektif ini perlunya keluasan ilmu tentang studi pada semua teori yang ada. Sehingga tujuan akhir dari penggunaan teori eklektif ini adalah mengganti suatu perilaku yang dimiliki oleh seorang individu yang sebelumnya itu kurang tertata menjadi suatu sikap perilaku yang sifatnya lebih konstruktif, tertata. Nadratul Islami ila asasi tafsir sulukil insan, yaitu pandangan Islam menjadi landasan penjelasan dari perilaku manusia. Kita tahu bahwasanya seorang muslim itu tidak akan merasa terhina dan tidak akan merasa tercemas. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya Allah itu selalu bersamanya dan Allah pasti akan mengijabahi jika seorang muslim tersebut berdoa kepada Tuhannya tersebut. Nah,
Di samping itu, seorang muslim juga akan merasa bahwasanya dia itu akan selalu terhubung dengan Allah, karena dalam setiap perilaku, tindakan, perbuatan yang dilaluinya di dunia ini itu sebenarnya dimanifestasikan kepada sang penciptanya, kepada sang kholiknya, kepada sang Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan rasa keimanan yang sangat mendalam ini, karena akan menimbulkan atau mampu menciptakan sebuah stabilitas psikologi yang dialami oleh seorang individu muslim ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih. Dari ayat tersebut kita tahu bahwasanya Allah selalu membersamai orang-orang muslim yang beriman, yang memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu selalu ada bagi setiap hamba-hambanya. Di samping itu, ketika kita tinjau pada konteks agama Islam, kan kita tahu bahwasanya Islam itu datang guna membantu umat Islam untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan ukhrawi. Nah, dengan cara tersebutlah cara-cara yang bisa dicapai oleh seorang muslim guna memperoleh kebahagiaan yang sifatnya individu maupun kelompok itu bisa ditempuh dengan beberapa cara, di mana cara-cara tersebut itu dapat dimanifestasikan guna memperoleh kebahagiaan yang secara menyeluruh, di mana suatu kebahagiaan tersebut itu bisa diraih dengan cara bagaimana berikut ini. Al-ula yakni mabda'ul akhdhu wal ata', wa tsani yakni mabda'u nazzu adil khair wa syarri, wa tsalis yakni khalaqallahu al-insan min jasadi wa ruhin, wal rabi' yakni mabda'ul amal lil hayatid dunya wal akhirah. Yang pertama adalah prinsip memberi dan menerima. Pada dasarnya saling memberi dan menerima sesuatu yang diberikan oleh saudaranya atau sesama muslim adalah modal utama bagaimana seorang kelompok atau individu itu menjalin sebuah komunitas di antara orang-orang terdekatnya. Nah, dari situlah dengan cara saling memberi dan menerima akan dapat menjalin sebuah relasi yang baik antara satu individu dengan individu lain, sehingga terwujudnya kehidupan yang layak. Nah, dari sini kalau kita implementasikan dalam hal teori-teori yang ada, yang berdasarkan teori-teori psikologi lagi, itu kan pasti ada hubungan antara seorang konselor dengan seorang klien. Nah, ada proses pemberian dan penerimaan, pemberian saran dan penerimaan saran. Nah, di sini dengan adanya hal-hal seperti itu, maka akan dapat menjadi sebuah kehidupan yang layak, kehidupan yang aman dan tentram bagi semua umat, seperti itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa Islam datang itu pada dasarnya adalah untuk mengembangkan sifat-sifat baik yang ada pada diri seorang individu. Nah, hal ini sesuai dengan asas kedua, yaitu asas kecenderungan pada kebaikan dan keburukan, sebagaimana yang dilandasi oleh surat Asy-Syams ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya jika ada suatu sikap yang buruk yang melekat pada diri seorang manusia, itu hendaklah disingkirkan.
Nah, di samping itu agama Islam itu dalam hal ini juga menyajikan cara-cara membesarkan individu, membantu untuk memperoleh kualitas yang baik yang dapat memunculkan kecenderungan yang baik pada diri seorang individu tersebut. Nah, hal itu bisa saja dilakukan dengan cara mengajarkan Al-Quran, hadis, berita, dan kisah orang-orang salafus solehin. Nah, kalau kita implementasikan dengan kasus-kasus konseling pada saat ini, contohnya saja antara konselor dengan klien. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang konselor itu harus mendominasi sifat-sifat yang baik. Nah, sifat-sifat yang baik itu dapat ditempuh dengan cara bersifat lunak atau memberikan suatu bimbingan yang lunak kepada para klien-kliennya. Contohnya saja Imam Ghazali mencontohkan sifat lunak ini dilakukan oleh seorang pendidik dengan muridnya. Nah, seorang pendidik itu kan harusnya bersifat lunak dalam hal memberikan nasihat serta teguran kepada para muridnya, agar di samping itu juga seorang pendidik ini dilarang untuk mencaci peserta didiknya, menggunakan kata-kata yang buruk, serta jika ada perilaku dari peserta didik ini yang sekiranya menyalahi adab, maka tunjukkanlah pada suatu perkara-perkara yang sifatnya itu dapat mendamaikan hati seorang peserta didik tersebut. Jadi nggak harus langsung negur, akan tetapi bisa dilakukan dengan cara atau metode pendekatan yang sekiranya dapat melunakkan hati seorang peserta didik tersebut. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah terkait jasad dan ruh. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, di mana kedua komponen tersebut ini haruslah saling berterkaitan antara keduanya, sehingga akan menciptakan sebuah hubungan harmonis antara kedua hal ini yang akan berdampak positif pada diri seorang individu. Kalau kita berbicara mengenai ruh sendiri itu adalah sarana komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ruh itu adalah suatu komponen yang sifatnya gaib, yang bisa kita rasakan, akan tetapi kita tidak tahu akan keberadaan atau segala hal terkait seluk-beluk tentang ruh, kecuali hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita berbicara mengenai akal sendiri itu adalah alat yang bisa digunakan oleh seorang individu guna memilih atau yang digunakan untuk berpendapat, yang mana nantinya akan ditindaklanjuti dengan pengimplementasian dari pendapat yang telah dipilih oleh seorang individu tersebut. Nah, dengan akal ini pula lah sesuatu yang paling mendominasi pada diri seorang manusia, di mana dengan akal manusia itu dapat membedakan sesuatu hal yang baik dan yang buruk, mana pilihan yang tepat pada dirinya dan sebagainya. Dari sini kita ketahui bahwasanya Islam sendiri itu menandaskan akan keseimbangan antara integrasi antara aspek jiwa manusia dengan jiwa fisik manusia. Nah, hal itu dilakukan dengan cara apa? Bisa dilakukan dengan cara mendidik hati nurani, dengan cara bimbingan psikologi yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik atau seorang konselor dengan kliennya dan sebagainya. Di mana tujuan akhir dari pengintegrasian antara aspek-aspek yang ada pada jiwa manusia ini melalui mulai akal dan ruh tadi itu biar saling berkoordinasi menjadi suatu kesatuan yang saling berintegrasi, sehingga dari sini individu itu juga
sekiranya dapat mengerem atau istilahnya itu membatasi sifat-sifat buruk yang sekiranya bisa muncul dari seorang individu tersebut. Nah, prinsip yang keempat adalah prinsip beramal untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, seorang muslim itu yakin bahwasanya dia itu orang yang beriman itu selalu terhubung dengan Tuhannya dalam hal tindak lakunya, ucapannya, dan dia melihat bahwasanya amal yang dilakukan di dunia ini, pekerjaan yang dilakukan ia di dunia ini itu pada hakikatnya itu terhubung dengan amalnya nanti di akhirat. Nah, hal itu sebagaimana dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, dari ayat tersebut kita tahu bahwasanya Allah menyuruh kita untuk mencari anugerah yang sekiranya anugerah tersebut dapat kita tuai di akhirat. Nah, di mana anugerah tersebut itu atau upaya-upaya tersebut itu bisa kita tempuh atau bisa kita raih di dunia dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal-amal yang baik sehingga amal-amal yang baik tersebut dapat kita manifestasikan untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Nah, di samping itu Allah juga menandaskan bahwasanya jangan sampai kita itu terlalu sibuk dengan memikirkan kehidupan yang sifatnya ukhrawi. Akan tetapi Allah itu juga mengingatkan agar juga berbuat kebaikan atau merasa bahagia di hidup di dunia ini. Jadi Allah itu juga menandaskan bahwasanya ya kita ini hidup di dunia, kita nikmati akan tetapi jangan sampai lalai. Intinya seperti itu dalam ayat ini dijelaskan. Nah, dari situlah ayat ini mengindikasikan bahwa Allah itu menegaskan agar manusia itu menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Seperti itu. Oke, na'am. Mungkin hada minni aktafi bihadzal kalam. Astaghfirukum ala kulli khita'in wa nisyan. Wa syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.